Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Milinda dengan NPM 20111000344, kelas I Prodi PGMI, semester 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait menjaga lingkungan hidup dan pentingnya penanggulangan terhadap krisis air bersih. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap umat manusia. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Tafsir Surat Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42. Yang pertama, ayat 41. Di dalam Surat Ar-Rum ayat 41 ini terdapat penegasan Allah bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan lautan disebabkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia menyadari akan hal itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman dan juga buah-buahan akibat perbuatan maksiat oleh manusia atau penghuni bumi. Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah sebuah ketaatan. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, artinya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maksudnya itu adalah Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta, jiwa, serta hasil buah-buahan sebagai suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan sekaligus balasan atas perbuatan mereka. La'allakum yarji'un, artinya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksudnya adalah agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merugikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl, yang artinya, katakanlah Muhammad, berpergianlah ke bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk mempelajari sejarah sebelumnya bahwa banyak orang-orang terdahulu yang berbuat kerusakan atau berbuat maksiat itu mendapatkan kesengsaraan dan juga kesusahan. Kana aksaruhum musyrikin, artinya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya adalah kesengsaraan dan kesusahan yang mereka alami itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, mendustakan para rasul dan mengingkari nikmat-nikmat Allah.
Dapat disimpulkan bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 menerangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan segala isinya agar dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraannya dan juga kemakmurannya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan atau diamanati kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan bukan malah merusaknya. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolah dan memanfaatkan sebagai bentuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun, kenyataannya, manusia itu bersifat tamak dan rakus sehingga penggalian alam itu tidak digunakan sebagai mestinya, sehingga menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Contoh kecilnya yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan setiap hari, menanam kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Kewajiban kita menjaga lingkungan yang paling utama adalah dengan tidak mencemari air, tanah, dan udara, dan menjaga kelestariannya demi kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Manfaat air bersih bagi manusia dan juga lingkungan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran dalam tubuh, membersihkan badan, membantu pekerjaan sehari-hari untuk irigasi pertanian, dan yang terakhir menjaga ekosistem lingkungan. Pentingnya penanggulangan terhadap krisis air bersih. Pada dasarnya, kelangkaan air itu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Lalu, bagaimana upaya atau cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau menanggulangi krisis air bersih? Langkah yang pertama, menghentikan pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, membuat daerah resapan air. Yang ketiga, membuat biopori. Yang keempat, membuat rainwater harvesting atau pemanenan air hujan. Yang kelima, menggalakkan gerakan menanam pohon. Yang keenam, menggalakkan gerakan menghemat air. Dan yang terakhir, konservasi lahan.